inilah susunan pemain dari Thailand diturunkan oleh pelatih Alexander Polking. Iya, ada setidaknya 5 perubahan yang diturunkan dibandingkan dengan pertemuan leg pertama. Dan kita lihat bagaimana dalam bisa dikatakan sebagai komposisi yang cukup bagus atau komposisi terkuat. Ada nomor 3 Teraton Bumatan, kemudian nomor 6 Sarah Hyoyen. Dan kita lihat lagi bagaimana Supacok kembali bermain dengan formasi 4-3-1-2 Bordin bermain. Tapi kalau kita bandingkan Bordin di pertandingan leg pertama, dia lebih banyak turun ke bawah dan sering membackup dan kemudian menghentikan pergerakan dari seorang Asnawi. Ya, dan kita lihat memang ini para pemain cadangan dari Thailand. Tidak ada nama yang terpilih bermain di leg pertama seperti Roller dan juga Jiwat yang masih dicadangkan oleh pelatih Alexander Polking. Ya, padahal Roller kan sangat bagus sekali di leg pertama, kemudian juga Tristan juga luar biasa, dan kita tahu Kawin memang dia baru saja berduka-cita dan sempat mendapatkan waktu bermain di leg pertama. Ya, saya melihat bahwa ini dua pemain masa depan ASEAN ya. Bisa dikatakan demikian, mereka masih cukup muda dan masa depannya sangat bagus sekali untuk Thailand dan juga untuk Indonesia. Kalau kita bandingkan memang harus diakui bahwa Chanatip jauh sudah lebih berkembang, Chanatip sudah jauh betul bagaimana dia sudah melintasi benua di Asia dengan menjadi pemain di Jepang, tapi kita tahu bagaimana juga peran dari seorang Asnawi tidak berapa lebih bisa berkembang lagi, lebih bisa bertumbuh lagi, terutama dari segi kematangan dan leadership. Ya, Sintayong menurunkan formasi susunan pemain yang sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Umaro. Sebenarnya dikatakan berbeda betul juga tidak, tapi memang Egy Maulana Fikri akhirnya masuk untuk kali pertama sejak dia bergabung dari FK Senika, sudah bergabung dengan timnas Indonesia, akhirnya menjadi starter dan ini menjadi harapan banyak orang karena dia menjadi starter. Arhan kembali lagi setelah mendapatkan sanksi akumulasi kartu dan tidak bisa bermain di leg pertama. Sementara di tengah tidak terlalu banyak perubahan dan Dendik ini adalah kali keempat dia menjadi starter setelah leg pertama kemarin juga menjadi starter. Dia berharap banyak pada Dendik karena dia pemain yang diharapkan bisa menjadi solusi di lini depan. Ya, Dewangga tentunya bermain sebagai seorang center back kali ini bersama dengan Fahrudin dan juga Rahmi sudah kembali, sedangkan Evan Dimas, Ezra Walian, kemudian Irfan Jaya ada di bawah cadangan. Iya, Irfan Jaya memang sempat mati kutu, mati angin di leg pertama. Dia punya satu peluang, tapi selebihnya dia memang tidak terlalu agresif untuk membantu. Kemudian Ezra juga harus kembali berada di bangku cadangan. Tapi yang menarik adalah bagaimana kemudian Evan Dimas, meskipun dia datang preskon, ternyata dia tidak menjadi starter juga di pertandingan leg kedua. Doa 270 juta lebih termasuk kami di studio tentunya untuk Coach Shin dan juga tim nasional Garuda untuk bisa menghadapi leg kedua di malam hari ini. Sebelum kita saksikan dulu 1 menit untuk menghormati barisan garda terdepan COVID-19. Thank you from Linus. Ya, dan saat lagi kita menyaksikan pertandingan kick-off bola. Saat lagi wasit asal Jordannya Ahmad Faisal Muhammad Al-Ali telah meniup peluit tanda dimulai pertandingan babak pertama final leg kedua antara Indonesia melawan Thailand. Di pertandingan kali ini Indonesia akan menjadi tamu sedangkan Thailand menjadi tuan rumah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia dikalahkan Thailand dengan skor 4-0. Tentu saja perjuangan seperti yang telah disebutkan rekan kami yaitu bukti bahwa pertandingan atau juga perjuangan Indonesia belum selesai. Masih ada 90 menit pertandingan babak pertama dan babak kedua di leg kedua ini. Dan Bung Maruf, saya temani oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, Bung Maruf Erumi. Ada sekitar 5 perubahan di Thailand dan juga hanya Indonesia hanya 2. Ini yang Anda melihat seperti apa, Bung Maruf? Iya, ini menunjukkan bagaimana kedalaman skuad yang dimiliki oleh timnas Thailand dan bagaimana rotasi yang sejauh ini berjalan dengan sangat efektif. Sejak pertandingan menghadapi Singapura, Thailand sering melakukan perubahan. Ketika menghadapi Singapura di fase grup, kemudian berbeda juga saat menghadapi Vietnam di leg pertama di semifinal, leg kedua Vietnam juga berbeda, termasuk ketika menghadapi leg pertama Indonesia di partai final. Selalu banyak perubahan yang dilakukan oleh Polking dan sejauh ini hasilnya masih positif dan sangat impresif. Ya, nomor 25 Pawi mengenai posisi Yusuf Dola yang kemarin mengalami cedera masuk, pemain yang berposisi 187 cm, pemain yang Bancaburi, pemain yang sangat tinggi dan kali ini pertandingan kedua saat ini belum malu. Betul, dan dia berkombinasi dengan Trik Sanakang, pemain yang menjadi center back dan juga Trik Chongqing. Berbahaya sekali Bobby Pala, mungkin saja yang mencetak 1 gol ke gawang bisa kembali dengan Bobby Pala. Dan penampilannya yang kedua di 3 efek ini, Son Krasil di kotak penalti.
Kembali ditekan para pemain Indonesia. Narubadin membentuk kepala dari Ramai Rumatik yang kembali diturunkan sebagai pemain inti. Ramai Rumatik turun saat melawan HDP Malaysia dan kali ini turunkan sebagai pemain inti. Iya, Menjatuhkan diri. Dan meskipun ada sedikit sentuhan, dia berusaha mengambil advantage sebenarnya. Kiraton sangat terbuka sekali. Masih Kiraton dibuang tadi oleh Fahrudin, jatuh di kaki Egy Maulana Fikri. Sangat cepat Egy, berusaha dikejar tadi. Umpan terobosan langsung pada Witan Sulaiman. Masih Witan berhadapan dengan Sarah Cuyen. Ke belakang lagi, kepala ada Egy Maulana Fikri, ke tengah Rahmat Irianto. Belum keluar. Asnawi, Indonesia coba melakukan tekanan kepada Egy Maulana Fikri, kembali kepada Rahmat Irianto, salah memberikan umpan tadi Rahmat. Sangat baik, kembali Indonesia melakukan tekanan, dipotong lagi. Kita lihat sangat baik, Tanawat langsung ke depan, arahkan tadi maksudnya kepada Supacok. Bola langsung menghadap ke penjaga gawang Nadio Atan yang kembali turun. Karena kemarin mendapatkan akumulasi kartu, umpan yang kembali salah dari Rahmat Irianto. Ya, Rahmat Irianto ini adalah seperti suksesor dari ayah yang pernah tampil di final SEA Games 97 dan kalah melawan Thailand saat itu, dan final Piala Tiger 2002 sang ayah Sugiantoro juga kalah dari Thailand lewat adu tendangan penalti, dan saat itu Sugiantoro juga gagal melakukan tendangan penalti seperti juga Firmansyah, dan kali ini anaknya yaitu Rahmat Irianto juga bermain di final SEA Games 2019 dan di final Piala AFF 2020, sebuah sejarah yang sangat baik, Bung Maruf. Iya, dan tentu ini di partai final, dan kita berharap bahwa kemudian bisa sedikit mengubah peruntungan dibanding dengan ayahnya. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Canati terhadap Rahmat Irianto, dan gini harus berani pegang bola, Bung Maruf. Betul, karena memang itu yang paling penting. Kalau kita lihat di leg pertama, pemain kita terlalu terburu-buru melepaskan bola, tidak ada yang berani untuk sedikit menahan bola dan kemudian melihat celahnya. Sangat baik. Umpan kembali salah dari para pemain Indonesia. Sarah Cuyen, bukan sebuah pelanggaran kan? Ketika buaya kini kepada Arhan. Masih Arhan ke tengah pada Ricky. Hati-hati Ricky. Umpan langsung terobosan, sangat baik masuk kepada Teddy, tapi bola dengan lebih cepat mengarah kepada penjaga gawang Siwara yang kemarin digantikan oleh Kawin Tamsat Chanan untuk menghormati sang ayah yang meninggal dunia, dan diturunkan oleh pelatih Alexander Tolking untuk Kawin. Umpan tadi Gritsadat Kaman ke depan. Tapi buat saya, diturunkan Kawin kemarin, saya rasa Tolking sudah merasa nyaman. Iya, mungkin kita bisa lihat dari beberapa sisi ya. Kalau kita lihat dari sisi teknis, taktik memang sudah unggul dengan 4-0, dan itu cukup nyaman buat Thailand. Tetapi mungkin kalau kita bicara untuk lip service di media, maka empati yang disampaikan oleh Tolking, saya pikir juga bisa menjadi salah satu reason, Bung. Tengah Witan, di tengah ada Rahmat Irianto, Kambuaya. Bukan sebuah handsball, meskipun para pemain Indonesia berteriak minta handsball. Ini kebiasaan pemain Indonesia, Bung. Terlalu sering meminta atau memohon kepada wasit. Dewangga, Arhan, tensinya sangat ketat dari Narubadin. Arhan langsung arahkan kepada Witan, sangat baik kotak penalti. Masih Witan, apakah sebuah penalti? Dibiarkan saja oleh Ahmad Faisal tadi, meskipun terlihat terdorong tadi, Bung Maruf. Iya, dan memang posisi Witan sebenarnya dia memegang bola ya, artinya bahwa bola dalam penguasaan dari Witan. Kita lihat, dan ada dorong, gangguan, penalti jelas. Penalti, tapi wasit Ahmad Faisal. Kita lihat, jelas. Dibiarkan saja wasit asal Yordania, Ramai Rumakik akan melakukan tendangan penjuru. Ada sekitar 6 pemain Indonesia di dalam kotak penalti. Nah, Bodin Pala juga dari Thailand. Umpan sangat baik tadi. Jatuh di kaki Canatip tadi. Umpan jauh dari Pawi Asnawi. Arhan langsung cepat kepada sangat baik pada Ramai Rumakik di kotak penalti. Masih Ramai, berputar-putar Ramai. Witan Sulaiman, Kambuaya shooting,
Alhamdulillah, gol yang sangat cantik diberikan dari umpan yang sangat baik Ricky Kambuaya. Alhamdulillah, sangat memberikan sebuah kesegaran dan juga semangat buat Indonesia. Sebuah gol yang sangat cantik dari Ricky Kambuaya, Bung Paul. Ya, kita lihat bagaimana reaksi positif, permainan positif yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Kita saksikan bagaimana Rame Rumaki memberikan bola ke belakang dan kemudian Witan Sulaiman Kambuaya melakukan tembakan dan kita lihat bola lepas Kambuaya. Sebuah shooting yang sangat luar biasa dari Ricky Kambuaya dan memang membentur kaki sedikit pemain Thailand, tapi apapun namanya sebuah gol yang sangat cantik, Bung Maruf. Betul, dan kita lihat bagaimana memang pemain kita di awal melakukan tekanan dan kemudian kita bisa menciptakan peluang dan kemudian mengkonversi peluang itu menjadi gol. Sebuah start yang bagus, sebuah awal yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Ini harus sering dilakukan para pemain Indonesia. Bagaimanapun Thailand juga memiliki kelemahan. Kita sebagaimana shooting yang sangat apik. Sangat apik dari Ricky Kambuaya menjebol gawang si Warap. Sebuah gol yang sangat cantik. 1-0. Oh, hati-hati. Sendirian. Bongin Bang. Kerasan ganda shooting tadi. Shooting lagi. Oh, alhamdulillah. Membentuk kaki dari Arhan Pratama. Bagaimanapun serangan Thailand harus diperhatikan dengan seksama. Sangat cepat, Bung Maruf. Betul, mereka sangat cepat, sangat berbahaya. Kalau kita lihat di leg pertama, bagaimana Thailand melakukan 9 tembakan on target dan 4 diantaranya membuahkan gol. Menjadi bukti bagaimana mereka sangat efektif dan sangat berbahaya dari sisi counter attack. Tendangan penjuru Thailand, hati-hati Indonesia. Nampaknya Bunmatan atau Kiraton Bunmatan yang setelah lama malam melintang di Liga Jepang kini kembali lagi ke klub Thailand, Bung Maruf. Terasil Dangda, legenda Piala AFF dengan 19 gol. Tendangan penalti Teraton. Oh, di tengah sangat berbahaya, kita lihat ada di Takawa, bukan sebuah pelanggaran. Oh, kembali terlalu mudah para pemain Indonesia untuk melakukan sebuah pelanggaran, Bung Maruf. Ya, ini sesuatu yang harus mulai dikurangi memang. Bagaimana pemain kita, pelanggaran yang sangat berbahaya. Kita saksikan, ada ruang yang terbuka dan betul, jelas sekali. Padahal Dedi sudah menunggu Betul. untuk mengcover bola. Ini kebiasaan pemain-pemain kita, Bung. Terlalu beresiko ketika mengambil pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya. Ini buah dari kompetisi di mana terlalu dimanjakan para pemain Indonesia untuk melakukan pelanggaran di sebuah kompetisi dan akhirnya terbawa ke tim nasional, Bung Maruf. Tendangan bebas, hati-hati. Nampaknya ada sekitar 4 pemain yang habis bola. Ada Teraton, Nadeo Argawinata. Inilah Teraton Bunmatan yang memiliki kaki kiri yang sangat baik. Pemain yang telah kembali dari klub Yokohama Marinos di Liga Jepang. Ada sekitar 5 pemain yang menghadapi bola dari Teraton. Nadeo fokus konsentrasi untuk membentuk pagar hidup. Witan Sulaiman. Ada juga Terasil Dangda, Tanawat, Songkrasin, Ritsaga, inilah Teraton Bunmatan. Dan juga bermain di Piala AFF 2016. Hati-hati kita Nadeo. Konsentrasi sangat dekat 18 meter. Dan alhamdulillah membentuk tadi kini Canake lakukan sudah umpan kembali di serobot saja oleh Dewangga, kembali Canake umpan di kotak penalti. Hati-hati ada Dewangga membuang bola selamatkan gawang Indonesia. Alhamdulillah sebuah usaha yang sangat baik dari para pemain Indonesia untuk membentuk serangan yang dilakukan para pemain Thailand, Bung Maruf. Iya, fokus, konsentrasi, kemudian tidak melakukan kesalahan dan tetap bagaimana menjaga area pertahanan. Saya pikir itu harus terus dilakukan. Kemudian 1-0 belum bermakna apa-apa sejauh ini karena tekanan yang dilakukan Thailand masih sangat berbahaya. Ada sekitar 4 pemain Thailand di kotak penalti. Kita lihat juga tadi Pawi ada di kotak penalti. Teraton lakukan sudah berbahaya, tinggi datangnya. Oh, di sudut tadi rupa-rupanya oleh Terasil Dangda menghasilkan juga tendangan penjuru. Walaupun bagaimanapun pemain harus bisa mengganggu semua pergerakan para pemain Thailand untuk tidak leluasa melakukan sundulan, Bung Maruf. Betul, karena itu yang harus dilakukan dengan situasi bola-bola seperti ini. Karena Thailand juga cukup berbahaya ketika mereka sangat bagus untuk duel bola atas. Kembali tendangan penjuru yang keempat Thailand, kembali Teraton. Kita lihat ada Sarah Chiyuyen, maksudnya Pasu Pacok mendekati kita Songkrasin. Ada 2 pemain juga mengawasi, Asnawi dan juga Arhan Pratama. Wasit Ahmad Faisal, Muhammad Ali dari Jordania lakukan instruksi pada pemain yaitu Denny terus pengawal dengan ketat. Pergerakan dari Pawi, Teraton lakukan sudah ketinggi dan tegak berbahaya. Jadi hati-hati cepat.
dapat peluang yang sangat luar biasa. Beruntung tadi hanya membentur Mister Gawang dari Indonesia, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana memang ruang yang dimiliki oleh Supacok. Kemudian tendangan tadi beruntung memang masih mengenai Mister Gawang. Tapi kita berharap bahwa ini kemudian menjadi momentum pemain kita untuk sedikit mengambil nafas. Sangat bebas, betul. Karena memang pemain kita sudah menganggap bahwa bola itu akan sedikit ke belakang, tapi ternyata bola mengarah kaki Supacok. Baikkan Fahrudin langsung jauh ke depan, langsung kepada Dedi. Ada kita lihat berdua Egy Maulana Fikri. Ada kita lihat Tanawa, ada Teraton. Apakah sebuah pelanggaran? Oh, pelanggaran yang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri terhadap Teraton Dumatan. Egy Maulana Fikri mendapatkan peringatan dari wasit asal Jordania, Ahmad Faisal Muhammad Ali. Belak Teraton yang merasakan bagaimana atmosfer Stadion Pakansari saat final Piala AFF 2016, dan saat itu juga dirinya bergetar melihat bagaimana gemuruhnya Stadion Pakansari saat itu pada final leg pertama. Oh, sah, tidak pelanggaran. Ricky Kamboya, masih Ricky pelanggaran kan? Bukan juga sebuah pelanggaran. Kini Egy Maulana Fikri dianggap melakukan pelanggaran terhadap Sarah Chuyen. Sarah Chuyen menganggap bahwa Egy sudah 2 kali melakukan pelanggaran, tapi wasit Ahmad Faisal Ini pelanggaran. Saya pikir pelanggaran jelas, dan itu yang membuat Egy sedikit emosi tadi. Ada 2 momen yang dilewatkan oleh wasit sejauh ini, Bung, dan 1 momen tadi harusnya kita mendapatkan penalti di awal. Setuju sekali. Kembali Thailand, Pawi. Narubadin ke belakang kepada Pawi. Ke belakang kembali kepada Krit Sadar Kaman. Berusaha dari bawah para pemain Thailand. Teraton Bonmatan. Bodin Pala. Bonmatan. Oh, dicoba oleh Witan Sulaiman. Rahmat Indonesia coba melakukan tekanan. Langsung dari Witan Sulaiman. Berhadapan dengan Krit Sadar. Masih Witan berhadapan dengan 2 pemain. Keluar lapangan permainan sampai bola diblok dengan sangat keras oleh Teraton. Bagaimanapun Teraton jika digempur juga mereka juga panik, Bung Baru. Betul, apalagi mereka sudah kebobolan di awal sampai itu secara psikologis sudah membuat mereka sedikit tertekan. Dan yang paling penting adalah pemain kita lebih menikmati pertandingan. Mereka tidak terlalu panik ketika mendapatkan pressure. Sangat baik. Kita lihat Egy Maulana Fikri berhadapan dengan Teraton Bonmatan. Masih Egy. Dicocok saja. Asnawi gagal. Sonatif disebut pemain Indonesia. Sangat baik Asnawi, Kambuaya, masih Kambuaya, bukan sebuah pelanggaran, masih Sonatif, pelanggaran yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya tadi. Bagaimanapun ini harus dilakukan sering oleh para pemain Indonesia. Bagaimanapun juga mereka akan panik mendapatkan pukulan dari pemain-pemain Garuda, Bung Maruf. Iya, kita lihat dengan pertahanan garis yang sangat tinggi, ada 5 pemain bahkan yang sudah menunggu ketika ada bola kedua, dan kita lihat bagaimana pressure yang memang sangat berbahaya. Kambuaya berperan penting dalam beberapa menit awal. Inilah pertemuan keempat di final Piala AFF buat Indonesia dan Thailand. Di final tahun 2000 Indonesia kalah 4-1. Dan juga kalah di final tahun 2002. Oh, kembali Indonesia. Ini Ricky Kambuaya, ada Dedi, masih Dedi, kembali kepada Ricky, berhadapan dengan Pawi, masih Ricky, ke tengah, ada Ricky, ada Dedi lagi. Kehilangan bola Dedi, kini Canatit berusaha melihat dari pemain Indonesia, keluar jelas, lempar ke dalam Indonesia, lempar ke dalam, akan dilakukan, kita lihat oleh Arhan Pratama, yang tidak bermain di leg pertama final Piala AFF 2020, karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Inilah Arhan Pratama, pemain asal klub PSIS Semarang, yang mendapatkan rumor diminati banyak klub di Korea, Jepang. Ada sekitar 5 pemain Indonesia di kota penalti. Lakukan sudah tinggi datangnya. Ada Egy. Oh, Canatit ditekan oleh pemain Indonesia. Pelanggaran dari Arhan Pratama terhadap pergerakan Supacok tadi, Bung Maruf. Iya, kita lihat pemain kita menjadi lebih agresif. Pemain kita lebih berani melakukan sedikit pelanggaran untuk mengganggu momentum yang dibangun oleh Thailand. Ini berbeda dengan leg pertama. Di leg pertama kita saksikan selalu terlalu tegang. Kemudian kita tidak berani melakukan pelanggaran yang sebenarnya bagian dari gimmick untuk memotong momentum yang dibangun oleh Thailand. Tapi sekarang kita saksikan tidak ragu melakukan sedikit mengganggu, kemudian memutus momentum yang dimiliki oleh Thailand. Siwarak sangat berani di belakang dengan Krit Sadar, Teraton, umpan tinggi,
kepada Bodin Pala, dekati oleh Fahudin, offside. Offside tadi Bodin Pala. Apakah sudah keluar? Apakah sudah offside Bung Maruf? Keluar seperti kalau kita lihat bagaimana Ya, keluar. Asnawi mengambil bola ya, sudah meninggal ke lapangan. Jauh Panjang, betul. terlalu jauh. Lempar ke dalam Indonesia, Rahmat Irianto. Kuncinya ada di Rahmat Bung Maruf. Iya, saya pikir memang dia memegang peran penting ya, tapi beberapa kali tadi kita lihat bagaimana Rahmat ketika melakukan passing tidak terlalu akurat. 2 kali tadi dia tidak akurat. Fahudin langsung ke depan. Sada Kaman membiarkan bola saja keluar lapangan pertandingan. Tapi hubungan Rahmat lebih berat ya punya, karena memang kita tahu bagaimana Witan lebih ofensif, kemudian juga Egi juga lebih bermain ke depan, tapi beruntung ada Kambuaya yang sangat agresif untuk bisa membantu pertahanan, kemudian dia memegang bola pertama. Tadi kali ini Kamboya tentu saja menjadi pemain 50-50 Bang Maruf. 50 di depan, Ya, di belakang. 50 bertahan, 50 menyerang. 60 menyerangnya, 60-40-nya ada di tubuh dari Egy Maulana Fikri tentunya. Yang lebih menyerang sebagai gelandang. Atau lepas, Bung. Semoga pertanda lepas juara, Bung. Insya Allah, mudah-mudahan. Indonesia bertemu di Thailand 2002 dan juga 2016. Kembali bertemu di tahun 2020. Pertemuan keempat Indonesia. Di Singapura tentu saja Indonesia pernah kalah dari Thailand di SEA Games 83. Saat itu Joko Malis dan Rio Asnan dan kawan-kawan dibantai Thailand dengan skor 5-0. Dan di tahun 93 kita kalah dari Thailand juga di Singapura di SEA Games 93. Kita kalah dengan skor 1-0. Saat itu ada pemain kita Ricky Yaakob dan juga Bambang Rudiansyah. Pelanggaran dilakukan, tapi saya maklumi pelanggaran ini Bung Maruf. Iya, harus dilakukan menurut saya, karena itu menurut saya pelanggaran yang harus dilakukan untuk memotong momentum, dan kita lihat bagaimana ekspresi Dedik harusnya turun Lebih dia. cepat di Iya, ternyata dia agak kita saksikan karena memang ini sangat bekerja keras sekali Rahmat Irianto. bagaimanapun cara kita harus mendapatkan penolakan sangat baik. Pemain Thailand beruntung masih diblok dengan sangat-sangat baik. Akrobatik tadi kita lihat penjaga gawang Nadio. Bahkan kita belum fokus. Kita dibiarkan. Iya. Tanawat dengan sangat bebas, pemain Indonesia sangat asik untuk membiarkan Tanawat. Swenset kawan tadi merupakan syuting sangat bebas pemain asal Leicester 2-3 ini Bung Maruf. Ada pengawal kita kreasi dari Fahudin. Jonathan kembali lakukan tendangan penjuru sangat berbahaya, ditinju oleh Nadio sangat baik. Egy bagus sekali kita lihat. Ada Dedi ke depan langsung gagal tadi. Kembali kita lihat Sarat Chiyeng Thailand buang bola. Bersada Kaman. Kontrol dan passing yang sangat baik diperagakan para pemain Thailand. Sarat Chiyeng langsung ke depan. Oh, sangat baik tadi Asnawi. Sundulannya langsung mengarah, meskipun tadi tidak sengaja melakukan backpass. Tadi dengan sangat baik dilakukan oleh Asnawi. Belakang masuk para pemain gawang Nadio. Kini Dewangga berduet dengan Fahudin. Pemain saat tidak tergantikan. Oh, passingnya sangat baik. Arhan Pratama langsung kepada Ramai. Kontrol tidak baik Ramai. Baik Tanawat. Sarat Chiyeng. Pelanggaran lagi dilakukan nampaknya oleh Dewangga terhadap Supancong. Kali ini kenapa pemain Indonesia lebih berani untuk bisa melakukan pressing untuk tidak takut melakukan pelanggaran Bung Maruf. Iya, dan yang paling penting pelanggaran itu memang pelanggaran yang harus dilakukan ya Bung ya, bukan pelanggaran bodoh yang kemudian justru berakibat fatal buat kita. Tapi memang kadang kita harus berani lebih seperti ini, agak jahil. Kita saksikan sangat keras sekali. Sangat keras dilakukan pelanggaran. Ini 2 kali sebenarnya. Tapi tidak ada kartu pun dari para sudah dari wasit untuk pemain Thailand. Pemain Persipura ini kelahiran 2002, sangat muda, berusia 19 tahun, tinggi 165 cm, sudah 11 kali bermain internasional. Jadi penampilan yang ke-7 di Piala AFF 2020 dengan 2 kali sebagai pemain inti. Betul, dan dia sudah menciptakan 1 gol. Dan Ramai memang adalah pemain yang bisa dikatakan pemain yang istimewa, pemain yang spesialis debutan. Karena ketika dia menjalani debutan bersama dengan timnas, dia langsung membuat 1 gol. Kemudian ketika menjalani debutan sebagai pemain di Piala AFF, dia juga langsung mencetak 1 gol.
gawang Laos saat itu Bung Maruf. Betul, di laga pertama. Gol yang sangat cantik saat itu saat menghadapi Laos. Dan menurut saya juga tidak lepas dari keberanian seorang Sintayong ya Bung, ya, memberikan kepercayaan pada pemain muda, pemain yang sebenarnya minim jam terbang, bahkan di level kompetisi internal kita Bung. Oh, apakah yang terjadi? Apakah sangat serius cedera yang dialami oleh Ramai Rumakik sehingga haruskah ditandu untuk keluar lapangan pertandingan? Tulang rusuk seperti tadi. Bahkan tidak bisa untuk Hanya Ramai Rumakik harus digantikan. Apakah memang harus digantikan? Sepertinya cederanya agak sedikit serius. Melihat gestur dari Ramai Rumakik. Iya, sebenarnya serius. Oh, Bung. Serius, karena memang kita tahu Harus bagaimana ditandu keluar dan harus digantikan. Padahal dia memulai pertandingan dengan start yang Sangat baik, sangat baik. sangat percaya diri dan kemudian bisa membuka peluang tadi. Kambuaya, Rahmat Irianto, Asnawi, sangat baik Asnawi, masih Asnawi, Dedik, kehilangan bola Dedik, terlalu mudah kehilangan bola Dedik, kembali cepat ke Mentela gawang Supacok, sangat cepat Supacok, kuasai bola, siapa yang diberikan, langsung jauh kepada Bodin, sudut Bodin, pelanggaran jelas dilakukan oleh Bodin karena mendorong, nampaknya Terasil Dangda tadi, mendorong pergerakan dari Wahudin. Tapi umpan-umpan para pemain yang sangat-sangat luar biasa Bung Maruf. kelas dan berkualitas ya. Presisinya sangat baik sekali. Karena itu akurasi passing mereka kalau kita lihat di statistik di situs AFF mencapai 80%-an. Unggul sementara Indonesia 0-1 lewat gol yang diciptakan oleh Ricky Kambuaya. Adi Warkawinata, penampilan yang ke-6 di Piala AFF sangat baik terjadi. Witan Sulaiman, sapu kita lihat oleh Tanawat, Supaco, belakang dari Arhan, Dewangga, Asnawi, dapat tekanan dari Godin, ke depan Asnawi, sangat baik tadi kita lihat. Pelanggaran dilakukan terhadap Egy Maulana Fikri, dilakukan oleh Supaco. Egy Maulana Fikri yang penampilannya di lawan Thailand leg kedua ini adalah penampilan pertama sebagai pemain inti, Bung Maruf. Iya, dan ini adalah starter pertama setelah di 2 pertandingan awal dia hanya menjadi pemain pengganti, termasuk ketika leg pertama menghadapi Thailand dia juga menjadi pemain pengganti. Tanawat sangat cepat sekali ke tengah Tanawat pada luar biasa tadi kita lihat Rahmat Irianto mengambil bola kini, kita lihat ada Egy Maulana Fikri, masih Egy ke depan, Witan Sulaiman, ada Egy lagi, masih Egy, bukan terobosan tadi, apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran, sangat baik tadi, putus lagi di kaki, ada Rahmat Irianto, ada Dedik, ada Egy Maulana Fikri, salah tadi Egy, umpan kiri para pemain Thailand, Bodin Pala, usaha merebut dari Egy Maulana Fikri ke belakang, ada Krit Sada, Thailand ke depan langsung, arahkan kepada Terasil, ada usaha Tanawat, diblok oleh Ricky Kambuaya. Namanya Rumaki sudah bermain kembali Bung Maruf. Betul. Terasil dan Thailand ke depan langsung, umpan offside, sudah berdenang offside tadi Supaco. Alhamdulillah, gagal tadi tekanan yang coba dilakukan oleh para pemain Thailand, setidaknya memberi Indonesia sedikit aja sudah offside. Betul, jauh sekali, dan memang memberikan nafas buat pemain-pemain kita. Tapi bagaimana pressure yang dilakukan, kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh para pemain, menunjukkan bahwa kita punya peluang untuk bisa mencetak gol lagi, Bung. Tendangan bebas Indonesia, Dewangga, pemain yang tidak tergantikan, sungguh tidak tergantikan. Asnawi, Dewangga, dan Ricky Kambuaya, 3 pemain Indonesia. Panik juga mereka, Bung. Betul. Tekanan-tekanan coba dilakukan para pemain Indonesia, inilah Pawi, pemain asal grup Rancapuri. Salah satu titik lemah saya pikir Pawe, karena dia beberapa kali juga tidak terlalu baik dibandingkan dengan Bir atau bahkan ketika dibandingkan dengan Dula juga, Bung. Yes, kemarin tentu saja pemain Thailand agak nyaman, sangat nyaman untuk bermain bola karena sedikit sekali pressure dilakukan para pemain Indonesia. Kali mereka mendapatkan pressure yang sangat keras dari para pemain Indonesia. Kita lihat Pratama akan melakukan lemparan ke dalam. Ada kita lihat 5 pemain Indonesia tadi di kotak penalti. Jauh datangnya, langsung di kotak penalti. Hampir saja tadi Fahudin mampu menyundul bola, tapi Pawi
juga sudah sangat siap untuk mengcover tadi pergerakan dilakukan oleh Fahrudin, tapi menimbulkan tendangan penjuru buat Indonesia. Ramai rumah kick nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Nampak pemain Indonesia menyerbu dari pertahanan dari Thailand. Inilah Siwanak, penjaga gawang senior dari Thailand, memberikan abang-abang. Kita lihat Ramai Rumaki melakukan sudah berbahaya di kotak penalti. Oh, di satu lagi dia di kaki Arhan, masih Arhan membangun pada Witan Sulaiman, masih Witan jatuh kali kita Dewangga. Oh, serangan balik kembali bisa dilakukan oleh pemain Indonesia tadi. Canati jatuh di kaki Asnawi, tendang Asnawi langsung jauh ke kanan, tempati oleh Fahrudin. Kembali kita lihat kepada Rahmat Irianto, ada kita lihat Dewangga didatangi oleh Canati, langsung ke depan, arahkan tadi kepada Ramai, jatuh di kaki Arhan, masih Arhan, langsung kita lihat, perebutan bola terjadi dengan terhasil. Ada Ramai Rumaki, ada Ricky Kambuaya, masih Ramai Ricky, ada Egi Mauna Fikri, Egi, pergelangan bola Egi, ada Asnawi datang mengcover dari Asnawi, apakah pelanggaran justru dilakukan si Pacok terhadap Asnawi tadi? Tendangan bebas Indonesia. Dewangga langsung ke depan, arahkan kepada Arhan, coba melakukan tekanan bertubi-tubi para pemain Indonesia. Arhan pertama langsung kepada Dedi. Dedi bukannya sangat baik tadi Bung Maruf. Iya, kita lihat bagaimana Dedik tidak kurang sedikit lagi dia bisa menyentuh bola harusnya. Sayang timing dan feeling untuk melakukan heading, gagal tadi. Dedik berharap peluang sangat terbuka tadi. Akhirnya Thailand coba melakukan delay untuk bisa menahan gempuran. 51% sebuah ball position yang sangat baik dari Indonesia. Akhirnya Thailand dari Krit Sadat di belakang, pelan-pelan kepada Tanawat. Masih Tanawat, siapa yang diberikan? Akan kiri kepada Terator, pelan-pelan membangun tekanan, kembali bermain pelan-pelan untuk mengundang para pemain Indonesia maju. Terator langsung ke depan, arahkan kepada Bodi, melewati Asnawi, sangat berbahaya. Tentu saja, awas, hati-hati. Masih Bodin Pala ke tengah, tempatnya lagi. Ada Tanawat syuting, berhasil diblok. Kita lihat oleh Dewangga dan datang dengan pelan ke arah penjaga gawang Nabil, meminta tenang para pemain Indonesia. Diberikan tadi instruksi oleh Dewangga, Bung Maruf. Iya, kita saksikan bagaimana berbahayanya serangan balik yang dibangun oleh Thailand. Thailand juga berusaha untuk mendelay, memancing para pemain kita agak lebih keluar lagi ketika mereka mendapatkan bola. Tapi ini menjadi bukti bahwa kita sudah mulai bisa mengantisipasi dan kemudian meredam tekanan yang dilakukan oleh Thailand. Indonesia, Ramai Rumaki. Sangat baik. Witan Sulaiman, masih Witan ke kiri, tempat oleh Arhan. Masih pelan-pelan saja Arhan. Siapa akan diberikan? Mencari rekan yang kosong ke belakang, tempati oleh Rahmat Irianto. Masih Rahmat. Witan Sulaiman. Jatuh kembali di kaki atau di dada dari Arhan. Masih Arhan. Siapa akan diberikan? Ada Witan Sulaiman. Dihadapi oleh Pawi. Masih Witan. Datang membantu naruh badan dan membuang bola tadi keluar lapangan pertandingan. Thailand juga banyak celah yang sebetulnya bisa dieksplor oleh para pemain Indonesia, dieksploitasi oleh pemain Indonesia, Bung Maruf. Dan kita punya ruang-ruang itu ya, ruang-ruang kecil itu bisa dimanfaatkan dan para pemain kita juga cukup tenang. Saya harus memberikan apresiasi pada Dewangga, berperan besar, Bung. Kemudian juga Rahan, bagaimana dia berperan penting di sisi fullback kiri Indonesia. Lemparan ke dalam Indonesia. Kita lihat banyak pemain Indonesia menumpuk di kotak penalti. Ada sekitar 4 pemain. Egi mendapatkan panggilan dari wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali, asal Jordania. Tetap saja masih unggul 4-1 Thailand. Indonesia harus menggempur Thailand. Arhan Pratama sangat baik tadi. Syuting langsung. Apa yang terjadi? Ada Ricky Kambuaya ke belakang. Pelanggaran, jelas pelanggaran dilakukan tadi oleh Bodin Pala terhadap Ricky Kambuaya. Ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan para pemain Indonesia. Iya, pressure, tekan, tenang, kemudian memberikan tekanan berkali-kali dan itu menunjukkan, kita lihat bagaimana Thailand pun panik. Bagaimana Thailand pun harus melakukan pelanggaran di daerah yang sebenarnya cukup berbahaya untuk urusan mereka. Kita lihat jelas sebuah pelanggaran karena Kambuaya dalam posisi ideal untuk mendapatkan bola. Pelanggaran yang cukup keras dilakukan tadi oleh Bodin Pala, pencetak 1 gol di leg pertama final Piala AFF 2020 kemarin. Dan tentu saja peluang yang sangat baik
buat Indonesia. Kartu kuning Bodin Pala. Ada Dewangga, Asnawi, Egy Maulana Fikri, Siwarak meminta 6 pemain melakukan pagar hidup. Hanya berjarak sekitar 18 meter, 20 meter kita lihat dari gawang yang dikawal oleh Siwarak, Dewangga, pemain asal klub PSIS Semarang. 4 pemain yang bukan pagar hidup. Mendapatkan peringatan keras tadi kita lihat Pawi dari wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali. Dewangga, peluang sangat terbuka untuk bisa menciptakan gol. Sangat ideal sekali posisi dari Dewangga untuk melakukan tendangan bebas. Kita lihat ada satu pemain Thailand yang Canatif Songkrasin yang berbaring untuk mengantisipasi tendangan mendatar dari Dewangga. Lakukan sudah Dewangga, Tuhan, hanya menghasilkan tendangan sultan itu Maruf. Iya, tapi kita lihat bagaimana reaksi, antisipasi yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Bahkan mereka pun harus berhati-hati. Ini seperti yang dilakukan Messi di PSG, Bu. Canatif Messi dari Thailand. Ya, inilah sebelumnya respon dari pemain dunia terhadap aksi tendangan bebas Messi ya. Betul. Sehingga banyak pemain yang melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Canatif tadi. Sedangkan penjuru Indonesia, Arhan Pratama, yang berpindah area ini di area kanan Indonesia. Ada sekitar 7 pemain Indonesia lakukan serbuan ke arah gawang dari Thailand. Ada Ricky Kambuaya sedikit mengganggu penjaga gawang. Mengganggu tidak apa-apa, yang tidak melakukan pelanggaran. Betul, karena harus dilakukan dulu. Arhan Pratama, pendek datangnya tadi, sangat tidak ideal tadi Arhan Pratama. Mencoba lagi Arhan melakukan langsung lempar ke dalam, jauh datangnya, dipetik saja, apa terjadi? Dicocok kembali oleh para pemain Thailand, jatuh di kaki. Passing dari Rahmat Irianto tidak sempurna, tidak bagus sama sekali tadi Bung Maruf. Iya, Rahmat Irianto kembali akurasi passingnya memang tidak terlalu bagus, tapi mungkin juga karena faktor dia panik mendapatkan pressure karena dia sebagai pemain terakhir sebelum menjaga Ronaldo. Dan kita lihat bola lepas tadi. Lagi-lagi ada peluang, ada celah, dan ada kepanikan di barisan belakang dari Thailand. Siwarak, pemain atau kiper berusia 37 tahun. Sangat hebat tadi para pemain Thailand. Kembali putus kaki Asnawi, langsung ke depan. Egy Maulana Fikri, masih Egy. Keluar lapangan pertandingan. Inilah Sarah Chuyen, pemain yang juga tampil di SEA Games 2011. Saat itu dikalahkan oleh Indonesia dengan skor 3-1. Egy Maulana Fikri, Asnawi, sangat baik, Mas Asnawi, di dekat oleh Bodin, Mas Asnawi, umpan ke kotak penalti, ada Gritsa dan Kaman, sangat tenang tadi kepada Bun Matan, langsung umpan ke tengah lagi, putus di kaki para pemain Indonesia, Witan Sulaiman tadi, Rahmat Rumaki, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, umpan kita kepada Denik, dibuang kembali kita oleh Narubadin, jatuh di dada Arhan Pratama, umpan langsung di kotak penalti, dibuang kembali lagi. Gagal lagi tekanan-tekanan coba dari para pemain Indonesia. Ya, sebuah pressure yang sangat baik yang ditujukan oleh para pemain Indonesia, terutama lini tengah kita sangat agresif, sangat mengantisipasi ketika ada kemungkinan bola kedua atau bola liar yang kemudian bisa diantisipasi dan bisa dimanfaatkan. Arhan Pratama, ada Ricky Kambuaya, masih Ricky berusaha mengalih bola, ada Narubadin berduel tadi, sangat keras perjuangan Ricky Kambuaya untuk bisa merebut bola, tapi sayang 1000 kali sayang bola keluar lapangan pertandingan tadi. Bagaimanapun perjuangan sampai menit ke-37 ini sangat-sangat baik dilakukan para pemain Indonesia. Iya, kita unggul gol, kita unggul penguasaan bola, kita juga unggul dari sisi peluang, dan kemudian bagaimana penguasaan bola kita tadi jauh berada di atas dari Thailand. Saya pikir menjadi sebuah sinyal yang positif di awal pertandingan. Meskipun sekarang kita masih tertinggal agregat 1-4, dan kita lihat sebuah tembakan dari seorang Kambuaya yang kemudian membuka harapan, membuka asa, membuka mimpi Indonesia untuk bisa mengalahkan Thailand. Ya, bagaimanapun
kita juga sering mengalahkan Thailand, walaupun secara rekor kita masih kalah dari Thailand. Bagaimanapun gitu. Umpan terobosan tadi hampir saja lepas dari Krit Sadar. Masih Krit. Umpan kita lihat lagi. Ada Witan Sulaiman. Beraih bola. Masih Witan. Berhadapan dengan kita ada Pawi. Keluar lapangan pertandingan Witan. Sebuah serangan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Indonesia lewat kaki Witan Sulaiman. Iya, Witan Sulaiman sangat cair posisinya. Kemudian juga speednya sangat baik. Dan kita lihat bagaimana agresivitasnya pemain kita, Bung. Ada 4 pemain sekaligus mengejar. Dan kita saksikan bagaimana Witan Sulaiman sedikit mendelay tadi dia maksudnya. Karena memang supportnya atau kemudian ruangnya agak sedikit tertutup. Indonesia memiliki kecepatan yang sangat baik untuk bisa mengalahkan back Thailand. Betul, dan Paul saya pikir memang menjadi salah satu titik terlemah, Bung. Sejauh ini dia berkali-kali berhasil dieksploitasi. Betul, harus sering ditekan. Panik dia. Kamboya kembali tekanan dilakukan Indonesia. Berusaha mengejar. Sangat baik tadi Fahrudin. Ada Arhan. Ke depan langsung Arhan. Jatuhkan di kita Nawat. Yes, salah panik. tadi kita lihat. Dedik, Arhan, Indonesia, Kamboya, keluar, Indonesia, sangat baik, cepat langsung, kepada Witan Sulaiman, ada Krit Sadar, berusaha membentuk bola, langsung ke depan, langsung Krit Sadar, mengamankan bola, jatuh ke Arhan tadi, ada kesalahan Cuye, ada Bodin Pala, dikejar oleh Asnawi, masih Bodin, berduel kini dengan Asnawi, datang membantu kita Teraton, langsung Teraton, berhadapan dengan Asnawi, angkat kebut gawang, berbahaya. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Terasil. Biar bagaimanapun, meskipun dia tinggi, jika mendapatkan pengawalan dan gangguan, tidak akan nyaman dia melakukan umpan atau melakukan heading, Bung Maruf. Iya, intinya adalah bagaimana menutup peluang, menutup kemungkinan dia bisa begitu leluasa. Dan kita lihat bagaimana Dewangga yang secara postur, secara pengalaman kalah, tapi dia cukup cerdik untuk bisa menghentikan dan membaca arah bola yang datang kepada Terasil. Ya, bagaimana lompatan heading dari Terasil Dangda sangat berbahaya, tapi gangguan yang diberikan oleh Dewangga membuat Terasil tidak sangat leluasa untuk bisa menyambar umpan yang diberikan oleh Teraton. Sebuah peluang yang sangat baik, tapi pelanggaran justru dilakukan oleh Terasil Dangda. Alexander Polking, pelatih berdarah Brazil Jerman yang sudah 2012 berada di Thailand. Saya juga sangat mengenal persepak bola Asia Tenggara, Bung Maruf. Iya, dan karena itu ketika dia menangani Thailand hanya di bulan Juni, saya pikir dia sudah tahu betul bagaimana karakter para pemain Thailand. Dia tahu siapa pemain yang berkualitas dan dia tahu siapa pemain yang dipanggil. Yang menarik adalah dalam wawancara dia mengatakan dia sangat menyukai gaya main dari Pep Guardiola, tapi dia juga sangat suka dengan agresivitas dan kemudian semangat yang dimiliki oleh seorang Jurgen Klopp. Balik Thailand, Tanawat ke belakang, ada Siwarak. Berusaha bermain dari kaki ke kaki para pemain Thailand. Narubadin yang di leg pertama tidak bermain, langsung ke depan, arahkan kepada Supacok. Gagal Supacok. Arhan dibendung tadi, umpannya ke depan oleh Supacok yang mencetak 1 gol ke gawang Indonesia di final leg pertama. Ya. Gerakan sangat luar biasa, Bung Maruf. Betul, sangat luar biasa dan sangat baik memang, dan kita lihat gangguan yang dikelola Dewangga. Dan memang kalau kita lihat bahwa Thailand juga mengubah gaya main mereka, tidak seperti di leg pertama, Bung. Mereka sekarang mencoba melakukan bola-bola daerah, kemudian bola-bola atas, dan itu sejauh ini bisa diantisipasi dengan baik oleh para pemain kita. Nadio Arganida, di gawang asal Bali United, yang melakukan debut timnas di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pelanggaran dilakukan oleh Pawi. Dan tampilan kedua Pawi di Piala 2020. Harus sering dipancing, Pak. Saya pikir dia menjadi salah satu celah. Betul. Asnawi. Edik tadi. Asnawi. Kambuaya. Ke depan langsung. Tuhan. Gagal menyambar bola karena memang bola sangat cepat untuk mengarah kepada Siwarak tadi. Jatuh lagi Asnawi ke depan. Gagal memberikan umpan kepada Edi. Ada Teraton, umpan cepat kepada sangat luar biasa tadi. Heading yang dilakukan oleh Fahrudin sangat keras, sangat sulit tadi buat Bodin Pala untuk bisa leluasa mengontrol umpan yang diberikan oleh Teraton Bun Mata.
Bung Mauf? Kuncinya adalah pressure, kuncinya adalah tidak memberikan ruang, kuncinya adalah memaksa para pemain Thailand tidak bermain untuk bisa menguasai bola. Mereka harus mulai berpikir bahwa selalu akan ada gangguan dari pemain kita. Dan sejauh ini kita melihat bagaimana para pemain Thailand tidak nyaman ketika mendapatkan bola, tidak tenang ketika mereka melakukan serangan. Oh, umpan yang salah tadi kita lihat pemain Indonesia. Dan Nati pun agak ngeri sekarang untuk mengontrol bola, Bung Mauf. Panik, Bung. Kita lihat bagaimana mulai ada kepanikan, ada ketidaknyamanan karena beberapa kali dia berhasil diganggu. Pressure yang dilakukan oleh Indonesia, sedikit kenakalan yang dilakukan oleh para pemain kita, membuat pemain-pemain dari Thailand tidak terlalu nyaman. Oh, kita lihat Dedik berusaha berdua dengan Apawi. Indonesia, Ramai Rumakik, sangat baik, Ramai. Oh, kita lihat ada Witan, Dedik, pelanggaran dilakukan pemain Indonesia nampaknya. Protes dilakukan pemain Thailand terhadap benturan tadi yang dilakukan para pemain Indonesia dengan Ramai Rumakik. Pemain muda yang sangat-sangat luar biasa penampilannya. Beruntung Indonesia dan Persipura memiliki pemain muda seperti Ramai Rumakik, sebuah aset yang sangat-sangat potensial. Tapi tentu saja kembali lagi kepada pemain dan klub yang membina, apakah akan tahan lama karir dia di tim nasional Bung Mauf? Iya, dan kita harap bahwa pemain-pemain seperti Rumakik, seperti Dewangga, seperti Arhan terus bisa bersinar sampai kemudian di usia matang mereka. Sarah Chuyen kepada Supacok dihampiri oleh Ramai Rumakik, ada Narubadin, umpan kepada Supacok lagi, terus dekati, dipres sangat ketat oleh Ramai Rumakik pada Narubadin ke tengah, sangat berbahaya ke Sarah Chuyen. Akhirnya kita Teraton kembali kepada Narubadin, masih Narubadin berusaha melewati tadi Ramai Rumakik, tapi gagal tadi kita lihat Narubadin. Pengawal yang sangat ketat dilakukan oleh Ramai Rumakik, menyulitkan Narubadin tadi untuk melakukan umpan atau melewati Ramai Rumakik, lempar ke dalam Thailand. Hati-hati Indonesia, Narubadin langsung umpan, ada Dewangga melakukan intercept yang sangat-sangat cepat tadi sehingga gagallah pemain Thailand Terasel Danda untuk bisa meraih bola. Iya, kita lihat bagaimana Dewangga lebih nyaman sebagai center back, dia juga cukup cerdas untuk bisa membaca bola. Hati-hati Narubadin, umpan di kotak penalti, sangat bebas. Oh, alhamdulillah, gagal tadi Terasel Danda untuk melakukan first time. Sebuah tendangan volley beruntung lambung di atas mister gawang. Narubadin melewati Ramai, memberikan umpan matang dan hampir saja Bung Mauf. Iya, selalu seperti ini ya. Situasi memang cukup sulit, cukup rumit. Ketika ada kesempatan pemain Thailand melakukan crossing, maka kesempatan itu datang untuk mereka bisa mencetak gol. Kalau ini tenang, kalau kemudian bisa berbuat gol, saya pikir akan menjadi lebih pressure untuk pemain kita. Jangan dilupakan, Terasel Danda adalah pencetak 5 gol ke gawang Indonesia. Pertama dicetak di tahun 2008 di semifinal leg pertama, lalu di Piala AFF 2016 hat-trick diciptakan, dan dia terakhir di final Piala AFF 2016 di leg pertama di Sadu Pekansari. Akhirnya Arhan Pratama, umpan pada Ramai Rumakik, umpan lagi pada Witan, ada Arhan Pratama, angkat ke mulut gawang, ada Pratama membawa bola. Oh, kita ada Supacok berusaha dia melewati Rahmat, gagal. Ada Arhan Pratama, sangat baik Arhan berhadapan dengan Supacok. Ramai Rumakik, pressure yang sangat-sangat ketat dan dilakukan para pemain Thailand membuat Arhan Pratama untuk berbalik badan tadi. Iya, regrouping, kemudian juga transisi. Bagaimana kemudian coverage yang dilakukan oleh pemain, terutama Arhan ketika membantu seorang gelandang bertahan kita untuk bisa menjaga areanya. Setidaknya Dedik harus bisa menjadi pembantu Bung Mauf dari serangan-serangan yang dilakukan para pemain Indonesia. Iya, dan sejauh ini kita belum melihat peran itu ya Bung ya. Jadi Belum masih terlihat. terlalu Apa asik yang dengan apa yang belum betul. terlihat. Kontribusinya belum terlalu terlihat sejauh ini. Jadi sungguh sayang jika dari lapangan tengah bola harus kehilangan lagi di depan. Narubadin, ada Pawi lagi kita lihat ke belakang kepada Siwarat, pendek saja pada Kritsada Kaman. Pelan-pelan para pemain Thailand coba naik ke atas, ada Teraton bermatang, berusaha pemain Indonesia menunggu di area tengah, ada Kritsada lagi, Teraton bermatang kepada Tanawat, ada Narubadin, melewati Ramai Rumakik, ke tengah Narubadin, ada Tanawat lagi, bergeser ke kiri pada Teraton kepada Bodin Pala, Canakit Songkrasin, Tanawat kembali, ada Teraton bermatang, ke belakang Teraton, ada Kritsada Kaman, ada Sarah Chuyen,
Pelan-pelan para pemain Thailand maju. Ada Narubadin, hati-hati, ramai rumah kick. Narubadin, angkat dari kotak penalti. Ada Supacok, hati-hati Dewangga. Sangat baik tadi, dan sebab nampaknya dilakukan oleh pemain Thailand Salah Cuyen. Bersama dengan itu wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali dari Jogja telah meniup panjang tanda berakhirnya babak pertama antara Indonesia melawan Thailand pada final leg kedua Piala AFF 2020 dan skor tetap 1-0 Indonesia unggul sementara. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Paul. Silakan Bung Ai. Ya, terima kasih Bung Tio. Nampaknya respon Thailand ada 3 pemain yang masuk, Adisak, Weratet, dan juga Pitiwat untuk bermain menghadapi Indonesia di babak kedua. Pitiwat bermain di leg pertama menghadapi Indonesia. Weratet juga bermain dan kini ditampilkan di pertandingan babak kedua di leg kedua. Teraton Bunmatan, Pitiwat, dan namanya menggantikan posisi dari Tanawat. Pitiwat ke belakang, masih unggul sementara Indonesia 1-0 adalah Weratet, dan menggantikan posisi Paul yang memang menjadi titik lemah tadi di babak pertama, Bung Maruf. Betul, titik lemah dan beberapa kali berhasil dieksploitasi, termasuk juga ketika tadi di babak pertama dia gagal menutup pergerakan dari Kambuaya sehingga berbuah gol pertama tim Indonesia. Arhan Pratama jauh lempar langsung ke depan. Weratet tadi datang menjemput, kita lihat gagal mengontrol bola dengan baik. Kita lihat ramai rumah kick. Kita berharap tidak menurunkan intensitas, kita tidak berharap menurunkan agresivitas, karena tetap kita membutuhkan gol untuk di babak kedua ini. Ya betul. Bagaimanapun Indonesia juga tetap tampil menyerang. Narubadin, Adisak menciptakan 1 gol saat kualifikasi di Sebu Al Maktoum yang berakhir imbang 2-2. Teraton berhadapan dengan Asnawi. Masih Teraton kuasai bola. Bodin Pala ke belakang, Weratet kembali kepada Teraton, dihadapi oleh Egy Maulana Fikri. Umpan ke belakang kepada Sanatif, sangat berbahaya. Luar biasa tadi cover yang dilakukan oleh Asnawi, menyulitkan Sanatif untuk memberikan umpan. Iya, duel dua kapten, duel dua pemain yang kita harus akui secara kualitas mereka cukup bagus. Kemudian duel dua pemain yang bermain juga di kompetisi di luar dari kompetisi domestik. Satu bermain di Korea, satu lagi bermain di Jepang. Kembali Sanatif Songkrasin, ada Bodin Pala, balik pada Teraton. Sanatif 1-2 dengan Bodin Pala ke tengah. Ada Teraton, umpan kotak penalti, ada Pitiwat, sangat berbahaya. Dicotok saja dengan Nadio, sangat baik tadi. Iya, sejauh ini penampilan Nadio juga cukup bagus ya Bung ya. Tadi dia juga melakukan penyelamatan penting, dua save setidaknya di babak pertama. Thailand berusaha membangun tekanan dari kanan kini, ada Bodin Pala, ada Teraton. Umpan tadi ke Bodin dihadang oleh Egy Maulana Fikri. Thailand menurunkan tempo. Thailand mencoba untuk sedikit memperlambat tempo permainan dan itu Indonesia sejauh ini agak sedikit terbawa dan Indonesia belum mendapatkan bola. Bukan sebuah pelanggaran. Hati-hati, Bodin Pala terus di-cover oleh Fahudin. Dihentikan oleh Egy Maulana Fikri. Salah Egy masuk kepada Witan Sulaiman. Yang nampaknya Egy kini bermain agak pinggir sedangkan Witan lebih di tengah, Bung Maruf. Iya, kalau kita lihat sebenarnya pakemnya dalam Witan justru memang menjadi penyerang ya. Dia bergantian posisi dengan Dedik sehingga Egy yang lebih bermain lebih banyak melebar. Kemudian tadi buat Adisak dan juga bermain di Piala AFF 2016. 2 kali sebagai pengganti di 2020 ini saat melawan Singapura dan Timor Leste. Asnawi, umpan jauh ke depan. Kontrol yang baik dari Kritsada. Supacok sangat baik. Arhan Pratama tepat pemain Thailand. Salah Cuyen tadi kepada Pitiwat. Berusaha mengepung para pemain Thailand. Bodin Pala. Umpan langsung. Hati-hati Indonesia.
saat Supacok, sulit Supacok tadi untuk bisa melepaskan dari pengawalan yang dilakukan oleh Ramai Rumakik. Iya, Ramai Rumakik melakukan penutupan dengan baik ya. Supacok sempat bisa mengontrol bola, tapi kemudian kita saksikan Ramai Rumakik menunggu momentum dan kemudian menutup ruang. Ini cerdik menurut saya, memang ini harus dilakukan. Menutup ruang tembak saja, dan kita saksikan cukup baik apa yang dilakukan Ramai Rumakik dan cukup kuat dia melindungi bola. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Ramai Rumakik. Betul. Dewangga, Indonesia dari bawah. Umpan jauh ke depan, arahkan kepada Dedi. Berusaha dikejar oleh Dedi. Bola langsung jatuh ke pelukan penjaga gawang si Warat. Thailand merupakan juara 5 kali Piala AFF. Sedangkan Indonesia ada 5 kali runner-up Piala AFF. Adisak, cara tim sonkrasi dari tengah Thailand. Adisak kembali. Supacok ke belakang. Ada Naru Badin. Sarah Chiyuyen. Weratet. Pitiwat. Masih Pitiwat. Umpan. Karena kita tadi. Ternyata kita lihat sangat baik Pak Rudi. Oh, luar biasa. Egy Maulana Fikri. Witan Sulaiman. Oh, pelanggaran jelas sangat keras tadi dilakukan oleh pemain Thailand terhadap Witan Sulaiman. Ini rugby ini. Kartu saya pikir. Kartu ini. Sangat keras tadi dilakukan pemain Thailand dengan Siku. siku perut kaki buaya. Betul. Protes keras memang kita lihat. Wow, sangat keras dilakukan oleh Weratet. Masih kartu merah ini Bung Maruf. Miss. Weratet dengan sangat keras. Tapi wasit Ahmad Faisal. Apakah memberikan kartu kuning? Hanya kartu kuning buat Weratet. Kita lihat. Selamat Weratet dari kartu merah. Wasit dari Ahmad Faisal hanya memberikan kartu kuning. Terlalu sering jauh dari momen, Bung. Saya pikir beberapa kali memang. Tadi ketika penalti dia juga agak sedikit jauh dan di belakang. Egy Maulana Fikri Rusia coba melakukan tekanan. Witan Sulaiman. Ramai Rumakik. Oh, sayang Tuhan. Dedi gagal. Kembali gagal Dedi. Dan sangat baik Bung Maruf. Iya, kita lihat bagaimana tadi Denny sudah mulai dengan baik rebut bola, Rumakik memberikan bola. Oh, masih dipotong tadi. Supacok. Narubadin. Berusaha mengepung Thailand. Sarah Chiyuyen. Supacok. Keraton bermatan. Berputar-putar Keraton. Balik pada Supacok. Ke belakang Supacok. Weratet. Pitiwat. Masih Pitiwat. Kembali kepada Weratet. Umpan jauh Weratet. Ada Narubadin. Sarah Chiyuyen. Umpan terobosan sangat berbahaya. Narubadin. Antisipasi yang baik dari Indonesia. Canapit. Luar biasa. Kamboya. Oh, Narubadin. Mobil bola. Oh, Danisa. Oh, gol tadi. Lepas tadi sendirian Anissa untuk bisa menciptakan gol balasan dari Thailand. Sangat bebas tadi Bung Maruf. Iya, tapi memang ini kalau kita lihat bahwa ada skill, ada situasi sulit, bola lihat dan kemudian dengan sangat baik dia bisa menempatkan bola. Meskipun tadi kita akan lihat replay bagaimana momentumnya ketika pemain kita kehilangan bola, akan kita lihat. Di sini kita saksikan, Bung. Sangat bebas kita Godin Pala. Ditepis oleh Nadio, tapi sangat bebas tadi Adisak. Kembali Adisak mampu menyatakan gol ke gawang Indonesia seperti yang dia lakukan di kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Al Maktoum. Saat itu Indonesia bermain imbang 2-2, dan kali ini di Piala AFF di final leg kedua
mampu mencetak gol juga ke gawang Indonesia, dan ketika gawang itu Nadeo Bung Maruf. Betul, ini memang Nadeo juga sempat di awal-awal ketika di kualifikasi dia sempat berperan kritik karena terlalu banyak bola yang bersarang. Tapi kalau kita lihat sejauh ini bagaimana dia juga melakukan penyelamatan penting sebenarnya, tapi tepisan bolanya memang justru mengarah kepada Adisak. Sangat bebas tadi Adisak. Craison, pemain berusia 30 tahun, postur 182 cm, asal klub Muangtong. Bodin Pala, pelanggaran dilakukan oleh Asnawi. Tidak setuju kita lihat Sintayong dengan keputusan wasit yang menganggap pergerakan Asnawi tadi sebagai sebuah pelanggaran. Iya, saya pikir di sinilah Bung, AFF harus mulai menggunakan VAR untuk di Piala AFF musim depan karena beberapa kali banyak keputusan dari wasit yang insidennya harusnya bisa dikoreksi. Dedik tadi gagal menjangkau bola. Asnawi pelanggaran dilakukan oleh Asnawi. Sangat luar biasa perjuangan sang kapten untuk bisa merebut bola dimanapun bola itu berada. Tapi pelanggaran dilakukan oleh Asnawi. Iya, jelas tadi karena memang Asnawi tidak mendapatkan bola tapi mengenai badan dari Canatip. Tapi kita lihat bagaimana start awal di babak kedua ini memang Thailand terlihat mereka lebih mencoba mengontrol pertandingan. Tapi Indonesia jangan terbawa emosi Bung Maruf. Betul. Harus sudah tenang. Bodin Pala, umpan kembali terobosan, hati-hati. Bodin Pala sangat baik kita lihat tadi. Home goal. Di Indonesia, Asnawi dari ketika gol bunuh diri. Iya, jelas home goal dari karena bola bisa ditepis dihalau tapi justru bola terserang ke dalam gawang. Memang ini adalah sebuah kerja keras, pressure yang dilakukan dari Thailand membuat pemain kita mulai panik dan melakukan kesalahan. Kita lihat bagaimana manuver Thailand kerjasama dari Bodin Pala memberikan umpan sudah cukup baik dari Nabil. Tapi sayang, sangat bebas tadi kita lihat Sarah Chuyen untuk bisa menendang bola tadi. Ya sangat bebas. Dan Asnawi nampaknya yang membelokkan bola tadi, Bung Maruf. Betul, karena memang sebenarnya mungkin bola agak sedikit melebar ya kalau mungkin dibiarkan, tapi memang ya ini adalah situasi resiko harus diambil. Ini advantage, jadi memang bukan pelanggaran, tapi advantage Bung yang diambil wasit ini. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Ramel Matic sudah pelanggaran, tapi memang advantage buat Thailand dan dimanfaatkan sangat baik tadi oleh Sarah Chuyen untuk menjebol gawang Indonesia dan berbalik unggul. Kini Thailand menjadi 2-1 dengan agregat 6-1. Bila Sarah Chuyen. Iya, perubahan yang efektif yang dilakukan oleh pelatih Paul King ya, ketika memasukkan 2 pemain dan langsung berkontribusi secara nyata di lapangan. Bagaimana Adisak tadi juga dengan sangat baik manfaatkan bola, kemudian agresivitas yang dilakukan. Ditambah lagi ada yang menarik, ketika Burmatan juga tidak posisi murni sebagai fullback di kiri, tapi dia juga sempat bergerak ke tengah untuk memenangkan pertarungan di lini tengah. Biar bagaimanapun, gol Ricky Kambuaya adalah gol kedua ke gawang Thailand di Piala AFF 2020 ini. Seperti gol yang diciptakan oleh Filipina saat Thailand menang 2-1 di penyisian grup A. Saat itu gol diciptakan oleh Patrick Reisel dari Filipina. Ketiwat, Thailand kembali coba melakukan tekanan ke Indonesia. Keraton Bunbatan. Kembali ke belakang Keraton pada Weratet. Bodin Pala. Pelanggaran dilakukan oleh Egy Maulana Fikri terhadap Bodin Pala. Ya, lihat pemain ini dan dia memang sangat rajin ketika dia mengambil bola. Meskipun posisi normalnya adalah sebagai seorang penyerang, tapi bagaimana dia beberapa kali turun, harus duel dengan Egy, harus duel juga dengan beberapa kali dengan Asnawi. Tampaknya ada pergantian pemain. Dedik Setiawan akan digantikan oleh Hani Sagara. Sagara menyerang Persikabo. Saya diharapkan tampil lebih menyerang lagi Indonesia dengan turunnya Hani Sagara. Sadar kanan berhasil dibuktikan tadi oleh Hani Sagara, namun sayang arhan pertama Indonesia kini dicocok saja oleh Sarah Chuyen. Gagal tadi untuk meraih bola di tanah Ricky Kambuaya. Langsung ke depan.
Arahkan pada Witan. Pitiwan. Sangat baik kita lihat Witan Sulaiman. Ke tengah. Hanis Sagara. Berputar-putar Hanis. Sangat baik. Egy Maulana Fikri. Hanis Sagara. Egy, kembali Egy. Masih Egy. Umpan langsung ke depan. Ada pada Irfan Jaya. Masih Irfan. Oh! Bukan sebuah penalti tadi. Apakah masukkan ke dalam penjuru dan juga tidak? Tidak. Ya, kita akan melihat dalam time ulang ya. Tapi bagaimana kemudian proses umpan darah yang diberikan oleh Egy sangat baik memang dan tepat mengarah kepada Irfan. Kita saksikan Irfan mengontrol bola. Bukan Ya, sebuah penalti, Bu. masih begitu tidak memang Iya. Irfan juga memang posisi Irfan juga sudah tidak mendapatkan bola ya, Bu. Cukup cerdik kali ini. Saya kanan. Brodin Pala. Keraton Burmatan. Sangat baik. Ada Egy Maulana Fikri. Masih Egy. Ada Ricky Kambuaya. Sangat baik pada Witan Sulaiman. Masih Witan. Angkat langsung. Oh. Dipotong saja oleh penjaga gawang Siwara. Sangat baik tadi Siwara untuk memotong umpan yang diberikan oleh Witan Sulaiman. Ya, kita lihat bahwa ketika kita tertinggal 1-2 maka kita menjadi lebih bagus sebenarnya. Kita lebih punya kesempatan melakukan pressure dan beberapa kali kita juga mendapatkan momentum untuk bisa menekan pertahanan dari Thailand. Sekarang realitas adalah bagaimana kita memperbaiki rekor pertemuan kita dengan Thailand di mana dalam 5 pertemuan terakhir kita belum mendapatkan kemenangan. Offside kita lihat Adisa Kraison yang juga bermain di Piala AFF 2016. Bicara kematangan, bicara pengalaman, harus diakui bahwa para pemain Thailand yang tampil sekarang lebih punya kematangan, lebih punya pengalaman dan tentu saja itu berpengaruh untuk pertandingan sebesar final Piala AFF ya Bung ya. Tapi memang usia mereka sangat matang. Betul, ini Ya, adalah pemain Indonesia. golden age-nya mereka sebenarnya kalau kita lihat rata-ratanya. Meskipun ada juga yang 37 tahun, tapi bahwa rata-rata mereka 27-26 dari golden age untuk pemain sepak bola. Pelanggaran dilakukan oleh Adisa terhadap Dewangga. Lah Afriana Dewangga, bek muda asal PSIS Semarang. Arhan Pratama, Irfan Jaya, ke dalam Irfan. Rahmat Jaya, sangat baik pada Arhan. Masih Arhan di kotak penalti. Arhan, sangat baik tadi bola mengarah ke Hanis Sagara, dipotong saja oleh Kirsada Kaman. Iya, Kaman menjadi salah satu alasan kenapa sejauh ini Thailand baru kebobolan 1 gol. Sangat baik membaca arah bola, sangat tenang mengantisipasi dan kita lihat sangat tepat mengantisipasi sebuah umpan datar tadi yang diberikan oleh Arhan kepada Hanis Sagara. Pergerakan yang sangat luar biasa dari Arhan memberikan umpan kepada Hanis, tapi digagalkan oleh Kirsada Kaman dengan sangat luar biasa. Gagalan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia, cadangan penjuru Indonesia. Irfan Jaya, ada sekitar 6 pemain Indonesia mencoba menyebut masuk. Irfan kepada Arhan, masih Arhan, angkat ke mulut gawang, suntikan masuk dari Dewangga tadi gagal. Sebuah proses yang sangat-sangat cantik tadi gagal dimanfaatkan para pemain Indonesia. Ya, secara psikologis kita sudah mulai agak lebih tenang. Secara peluang kita juga punya kesempatan dan kita saksikan bagaimana tadi duel udara yang dimenangkan oleh Dewangga, tapi memang bola belum mau mengarah ke dalam gawang. Dewangga yang menyerbu ke depan, sayang sebelumnya masih menyamping karena Dewangga memang di masa muda sering bermain di berbagai posisi sehingga mampu beradaptasi dengan baik. Ratet pelanggaran dilakukan pemain Thailand. Fahrudin Iya, tidak mau ambil resiko kali ini apa yang dilakukan oleh Sintayong ya. Kalau di leg pertama bagaimana Sintayong cepat melakukan perubahan untuk pemain belakang, terutama Fahrudin sempat ditarik keluar tapi sekarang Fahrudin dipertahankan. Di luar memang ada krisis pemain belakang. Rahmat Irianto bagus sekali kepada Irfan Jaya, berhadapan dengan Narubadi, langsung angkat ke kotak penalti. Ada Egy Maulana Fikri, ada kita lihat Hanis Sagara shooting. Oh Tuhan, nikmat Tuhan lagi yang mau dustakan Hanis Sagara. Peluang yang sangat baik tadi Bung Maruf. Iya, lagi-lagi kita punya peluang, lagi-lagi kita punya kesempatan, tetapi kita lihat kita tidak bisa manfaatkan peluang yang kecil itu, peluang yang sangat baik itu hanya karena kita tendangannya terlalu tinggi. Kurang tenang tadi kita lihat Hanis Sagara. Kurang tenang. Betul, membelakangi bola ya, membelakangi gawang.
Harus lebih tenang lagi. Anis Sagara. Suara tenangan gawang. Keluar tadi, bola mengalah ke Adisa Kraison. Asnawi Lampung lempar ke dalam. Egy Maulana Fikri, pelanggaran jelas dilakukan oleh Pitiwat. Cukup keras Pitiwat dan dia langsung melakukan pressure kepada Egy. Ke tengah Egy, Dewangga, ada Arhan, mencoba mengurung Indonesia. Angkat lagi. Anis Sagara, sayang sundulannya masih menyamping tadi. Ya, salah satu problem yang mungkin menjadi pekerjaan rumah untuk Sintayong adalah bagaimana bisa Mencari striker, mendapatkan Bung Paul. pemain depan, Bung, yang punya kualitas, yang tidak perlu banyak peluang, efektif. Kalaupun dia tidak bisa mencetak gol, tapi bagaimana dia bisa menjadi bagian dari part of the team, bagaimana dia bisa membuka peluang, menciptakan peluang. Kalaupun menjadi tembok, maka menjadi tembok yang bisa berperan dalam sebuah pertandingan. Memang sangat sulit sekali untuk mencari striker lokal di kompetisi Indonesia. Oh, sangat berbahaya ke Supaco. Bodin juga dengan sangat baik. Gaya kami kelemahan gol Bodin, tapi sangat berbahaya. Begitu dapat bola dia sangat agresif. Sangat agresif. Ini memang benar. Iya, tapi memang ini kekuatan dari Thailand loh. Bagaimana mereka efektif bergerak, tidak terlalu banyak berlari, tapi begitu mendapatkan bola mereka memberikan pressure yang ancaman yang cukup berbahaya. Pujian tentu saja buat Asnawi yang tampak kenal menyerah terus, membayangi pergerakan dari Bodin Pala, Asnawi Makwalang Bahar. Dengan penjuru Thailand, Teraton Bunmatan, pendek saja pada Canatip Songkrasin, kembali kepada Teraton. Canatip lagi, ke belakang Canatip, Dewelatet, Yuyen, Narubadin, bergeser ke kiri, sangat cepat perpindahan bola mereka. Iya, dan cukup cair ya bagaimana pergerakan mereka. Bagus sekali Arhan. Narubadin ke tengah, Adisak, Bersada Kaman, ke belakang, Karatep, Teraton, Karacuyen, Canatip Songkrasin, Teraton Bunmatan, ke tengah, Saracuyen, Bersada Kaman, umpan jauh kotak penalti, ada Asnawi, Egy Maulana Fikri, oh salah Egy, ada Bodin Pala, sangat berbahaya, Saracuyen, Bersada Kaman, ke kanan pada Narubadin, angkat langsung di kotak penalti, jatuh di kaki Canatip, masih Canatip, kembali pada Teraton, kembali pada Canatip, angkat langsung, digagalkan oleh Fahrudin, disapu oleh Pitiwat. Hanya bertahan para pemain Indonesia, mengurung para pemain Thailand. Supaco, Pitiwat, Saracuyen, Teraton Bunmatan, Canatip Songkrasin, belum berhasil merebut bola para pemain Indonesia. Berhasil melewati Rahmat Irianto, kita lihat Bodin Pala, jatuh di kaki Supaco. Thailand, Narubadi, berhadapan dengan Arhan, masih Supaco. Hati-hati Indonesia, masih Supaco, Canatip Songkrasin, Arhan gagal Arhan, kembali Supaco, kembali bola diraih para pemain Thailand, mengurung para pemain Thailand. Saracuyen, ada Pitiwat, Bersada Kaman, 1-2 para pemain Thailand, mengurung para pemain Thailand. Saracuyen, masih sulit para pemain Indonesia untuk meraih bola. Menunggu saja para pemain Indonesia di daerah sendiri, mengurung para pemain Thailand. Bersada Kaman ke kanan, Saracuyen, berputar-putar saja para pemain di Thailand, meraih bola, hati-hati. Hasil gagalkan Bodin Pala, Indonesia kesempatan untuk melakukan tekanan. Oh, dibiarkan tadi oleh Kamboya. Adisak, Thailand, masih Adisak, kuasai bola para pemain Thailand.
Weratep. Songkrasin. Hati-hati Indonesia. Bodin Pala. Sudah berapa menit, Bung? Kita tidak meraih bola. 5 menit, Bung. Sangat lama. Indonesia belum berhasil meraih bola. Narubadin. Supacok. Supacok Saracet. Bisa ada Kaman. Weratep. Bodin Pala pada Krisada Kaman. Balik pada Bodin. Yang kiri di belakang. Tara Cuye. Pitiwat Sujitumako. Berpindah bola ke kanan pada Narubadin. Ada Bodin Pala. Pitiwat tadi. Masih Bodin Pala. Umpan terobosan. Narubadin. Hati-hati Indonesia. Berpilih bebas Songkrasin. Sangat bebas tadi Songkrasin untuk bisa meraih bola. Iya, ini memang sesuatu yang sering dilakukan dan menurut saya memang buah kesabaran yang dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Mereka sangat sabar mendelay, mereka sangat sabar untuk memainkan bola position football. Kemudian mereka baru masuk ketika merasa bahwa pemain Indonesia sudah kehilangan momentum. Dan kita lihat lagi-lagi ini bola tipikal yang sering dilakukan oleh para pemain dari Thailand untuk mencetak gol, termasuk 2 gol yang diciptakan oleh Canatik berasal dari skema seperti ini. Dan sangat bebas sekali tadi Bung Maruf. Betul. Sangat luar biasa, leluasa sekali. Songkrasin ini untuk bisa melakukan syuting tadi dari depan kotak penalti yang sangat-sangat berbahaya. Karena memang kalau kita lihat bahwa pemain kita terfokus untuk bagaimana bisa menjaga daerah, menjaga area, dan ketika sudah mulai kehilangan kesempatan, maka ada ruang di sana. Gagal tadi serangan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Tristan belum masuk seperti ini. Raton. Pitiwat. Coba meraih bola ke Kambuaya. Gagal tadi. Kali sulit para pemain Indonesia. Canatik Songkrasin. Umpan langsung ke depan. Hati-hati Indonesia. Ada Supacok meraih bola. Umpan ke kanan pada Narubadin. Masih Narubadin. Supacok. Sangat bebas. Ada kita Canatik. Masih Sonatik. Teraton di kotak penalti. Sangat bebas. Datang menghampiri, kita lihat. Oh, Testandu nampaknya. Gagal Egi meraih bola. Teraton. Ada Pitiwat. Pelanggaran nampaknya. Asnawi. Iya, harus keluar dulu. Evan Dimas Darmono masuk. Ahmad Berianto. Oh, siapa yang jadi gelandang pertahanan Bung Maruf? Berarti kemudian Evan akan lebih bermain ke dalam ya, atau mungkin Dewangga ditarik kemudian menggunakan 3 back bisa jadi, meskipun sangat beresiko sebenarnya. Tapi pilihannya memang sudah sangat sulit. Ya. Ratan Bunmakan. Dewangga sangat baik tadi untuk bisa menghalau bola dengan sundulannya. Inilah Alfreanda Dewangga. Dan Alif Songkrasin pun mendapatkan kartu kuning dari Ahmad Faisal Muhammad Ali dari Jordania. Ratep mengecok pergerakan Witan Sulaiman tadi. Sangat bebas kita Adisak untuk meraih bola. Oh, jadi gelandang pertahanan di Mas Bumaro. Betul. Narubadin. Hati-hati. Disapu lagi oleh Asnawi. Ada Pitiwan Sujitamakul. Ke belakang. Bersada Kaman. 15 menit terakhir. Nampaknya pemain Thailand sangat leluasa untuk menguasai bola. Supacok. Teracet kepada Tiraton Bumatan. Saya pikir pemain Thailand beruntung ya, mereka tertolong ketika babak pertama selesai. Karena ketika babak pertama bagaimana kita begitu dominan, begitu menekan, tapi kemudian pemain Thailand bisa memanfaatkan 15 menit jeda pertandingan untuk kemudian mereka melakukan regrouping, melakukan perbaikan, dan ternyata faktanya begitu start awal mereka langsung bermain dengan nyaman dan bermain dengan baik. Belakang
Keraton kini ada Sarah Chuyen pindah posisi, sangat bebas Narubadin, masih Narubadin lari cepat ke depan. Philip Roller tadi yang mempergerakan di leg pertama sangat-sangat luar biasa, Philip Roller, Bung Maruf. Iya, dan sekarang kita lihat lagi bagaimana dia juga bergerak dengan sangat baik juga, termasuk juga bagaimana agresivitas yang ditunjukkan juga pemain nomor punggung 13 cukup menonjol sebenarnya, bahkan di leg pertama terlihat sangat dominan dari si pergerakan. Semoga saja Evan Dimas mampu bermain lebih baik di gelandang bertahan, Bung Maruf. Sebuah PR ya, karena kita menganggap bahwa memang Evan bukan tipikal pemain yang kemudian bisa agak bermain kotor ya, kurang memang, karena dia lebih sebagai playmaker. Mungkin kalau ada satu pendamping holding midfielder atau gelandang bertahan, mungkin dia bisa bermain dengan lebih nyaman. Tapi kalau situasi sekarang, saya pikir agak berat dia harus berperan dua panggung sekaligus. Umpan jauh tadi masih dipetik di udara oleh kedua gawang Nadio, sangat baik Nadio. Irfan Jaya, pelanggaran dilakukan oleh Narubadin terhadap Irfan Jaya. Ini sering sekali para pemain Thailand melakukan ini, dan mereka tahu betul kapan harus melakukan pelanggaran ketika masih jauh berada di pertahanan lawan tanpa harus beresiko mendapatkan kartu. Sangat cerdik, sangat smart. Iya, dan itu bicara soal pengalaman dan kematangan, termasuk bagaimana pengalaman dan kematangan di kompetisi ya Bung ya. Ya, kompetisi tentu saja menjadi candra di muka untuk membentuk para pemain Indonesia yang baik. Gagal tadi umpan Indonesia. Sarah Chuyen, ada Philip Loral berusaha melewati pergerakan Alfreanda Dewangga. Hati-hati, Alfreanda dijagalkan oleh Fahudin yang mengawal dengan ketat pergerakan dari Adisa Faisal tadi. Iya, kalau kita bicara kompetisi bukan hanya kompetisi yang glamor, tapi bagaimana kompetisi yang bisa berjalan, wasit memimpin dengan bagus, tidak ada lagi istilah tuan rumah dia diuntungkan atau tidak, tapi bagaimana kemudian wasit bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan regulasi supaya ketika pemain kita bermain di luar bisa menghasilkan pemain nasional yang bagus. Betul, itu juga sangat penting. Intinya dari kompetisi. Tapi bagaimana regulasi juga harus ditegakkan, Bung. Karena beberapa kali pemain kita menganggap bukan pelanggaran ketika di kita, tapi ternyata bilang pelanggaran. Itu kan kebiasaan. Betul sekali, Teraton bermatang, tendang penjuru. Hati-hati Indonesia. Thailand sudah berbalik unggul 2-1. Meminta maju, Teraton berikan umpan pendek kepada Pitiwat. Kembali kepada Teraton, berhadapan dengan Hani Sagara. Sangat bebas, kita lihat Sada. Oh, berhasil melewati 3 pemain. Angkat kotak penalti. Berhasil digagalkan oleh Fahudin. Irfan Jaya. Salah Irfan Jaya tadi. Alhamdulillah kesalahan yang dilakukan oleh Irfan Jaya hampir saja tadi membawa malapetaka buat Indonesia. Beberapa gol yang tercipta di gawang kita adalah berawal dari ketika kita mencoba melakukan build up dari bawah dan kemudian salah. Kita terlambat melakukan build up. Kita kemudian kehilangan bola karena mendapatkan pressure dan di situ bisa dimanfaatkan. Agak ragu-ragu ya antara menunggu Irfan Jaya atau siapa yang mengambil. Jadi tadi agak terlambat sebenarnya posisi Irfan Jaya. Indonesia coba melakukan tekanan. Ada Egy Maulana Fikri pada Asnawi. Hani Sagara gagal, hilang tadi Hani Sagara. Umpan yang sangat baik Canatit kepada Adisak, sangat cepat Adisak. Diikuti oleh Dewangga. Langsung ke kanan ada Alfred Narubadin. Sarah Chuyen kembali memanfaatkan posisi para pemain Thailand. Melakukan ball position sangat baik. Teraton pada Cupacok, Saracat. Teraton bermatan, Sadakaman. Sarah Chuyen, Narubadin, Philip Roller, Sarah Chuyen ke belakang pada Krit Sada. Teraton masih Teraton bermatan. Krit Sada Kaman, Sarah Chuyen didekati oleh Ricky Kambuaya ke depan langsung. Bagus sekali. Ada Irfan Jaya berhadapan dengan Narubadin. Luar tadi berusaha bola ditendang ke belakang oleh Irfan tapi berhasil digagalkan oleh Narubadin Wirawat Nodong. Cukup bagus Narubadin, terutama kalau kita lihat beberapa kali dia juga bisa melakukan overlapping juga, melakukan pressure juga, meskipun tadi di awal-awal terutama pertama sempat mendapatkan pressure dari Dewangga. Umpan cepat Egy Maulana Fikri, masih Egy, shooting Egy. Gol yang sangat lancar, manis dan cantik dilepaskan oleh Egy Maulana
gawat dari Siwana membuat skor menjadi 2-2. Sebuah proses yang benar-benar sangat macam alhamdulillah Umaru. Ya, bahkan Thailand pun terlena. Kemudian bagaimana Egy Maulana Fikri dengan sangat baik tadi dia bisa melewatkan bola di kaki dari pemain belakang dari Thailand. Kita saksikan Egy Maulana Fikri melewati Bung Matan dan kemudian bola tidak bisa dijangkau oleh Sirawak. Bagaimana kita lihat Keraton agak kesal tadi. Umpan matang Witan Sulaiman jatuh di kaki Egy. Shooting Egy ke sudut kiri. Penjaga gawang Siwarak membuat Siwarak sebelum tadi tidak berhasil menjangkau bola yang ditendang tadi oleh Egy Maulana Fikri. Mengubah skor menjadi 2-2 antara Thailand melawan Indonesia pada leg kedua final Piala AFF 2020. Kembali tekanan coba dilakukan para pemain Thailand, gagal tadi. Kini kita lihat dari bawah Siwarak ke depan kepada Wirata Pompon kepada Keraton Bumatan ke depan langsung arahkan kepada Canatip Songkrasin, dikawal dengan sangat ketat pergerakan Canatip Songkrasin oleh Fahrudin Wahyudi Arianto. Ya, Canatip tenggelam di leg kedua. Canatip terisolasi di leg kedua karena memang dia mulai mendapatkan pengawalan, tapi dia menciptakan peluang tapi sejauh ini kita belum melihat bagaimana dia mencetak gol. Umpan cepat tadi Dewangga kepada Irfan, lebih dekat dengan Trisana. Umpan terobosan sudah kepada Philip Lor, jatuh di kaki Arhan. Ada kita Evan Dimas ke depan langsung arahkan kepada Arhan. Masih Arhan Pratama, masih Arhan ke tengah kepada Hanis Sagara. Jangan sampai hilang Hanis. Ada kita lihat Irfan Jaya, umpan lagi kepada Hanis Sagara. Di kotak penalti Hanis Sagara, umpan yang salah Hanis. Oh Tuhan, kembali naruh badan dari Thailand. Kita Philip Lor ke depan, arahkan maksudnya kepada Adisa, jatuh di kaki Alfred Dewangga, dan kini bola kita lihat ada Nadeo Argawinata kembali ke kaki dari Alfred Dewangga, maju pelan-pelan Dewangga, kembalikan kepada Evan Dimas Darmono, melebar dari kanan kepada Fahrudin langsung umpan ke depan, arahkan salah memberikan umpan Asnawi. Kini bola kedua pemain Thailand, ada Supanjo, bola diraih lagi, berhasil digagalkan para pemain Indonesia, tapi akhirnya apakah sebuah pelanggaran tadi? Tapi menurut wasit Ahmad Faisal, Muhammad Ali dari Jordania menyatakan jelas pelanggaran. Jelas belum, betul karena bola agak tidak kena bola dari belakang dari Asnawi. Tapi luar biasa apa yang dilakukan oleh Asnawi. Harus dilakukan. Luar biasa Bumang. Betul, dia bekerja keras, dia berlari sepanjang laga, dia melakukan tackle, dia melakukan pelanggaran meskipun dia sekarang sudah mengantongi 1 kartu kuning. Apa yang dipertunjukkan, apa yang dipertontonkan oleh Asnawi benar-benar menjadikan karakter seorang kapten Indonesia harusnya seperti itu, Bung Maru. Tidak ada pantang menyerah, tidak boleh menyerah. Betul, harus menonjolkan pantang menyerah dari Indonesia. Iya, yang penting adalah menunjukkan kepada publik, menunjukkan kepada supporter bahwa Indonesia belum menyerah. Harus terus bertarung sepanjang laga sebelum pertandingan selesai. Masih ada peluang untuk bisa mencetak gol, masih ada kemungkinan untuk bisa menunjukkan bahwa tim ini punya masa depan, tim ini punya daya juang, bukan sebuah tim yang kemudian menyerah sebelum pertandingan selesai. Nampaknya Sarat Chuyuyen mengalami cedera. Kita lihat gol dari Opang. Ini di awal, ini replay gol kedua, Bung. Itu kalau tidak gol pun pelanggaran. Betul, kan berbahaya. Ramai rumah kick. Betul, kan memang itu situasi bola yang harus didapatkan tadi oleh pemain dari Thailand. Sarat Chuyuyen adalah pemain kelahiran 30 Mei 92, klub Biji Pathum United. Bergabung sejak tahun 2020, bermain di Piala AFF sejak tahun 2014-2016 dengan cap sekitar 51. AFF 2020 bermain 5 kali dan satu kali dia bermain saat melawan Singapura. Jenapop dipersiapkan untuk masuk menggantikan Sarat Chuyuyen, Bung Maru. Iya, tidak mau ambil resiko terlalu lama ya, langsung memasukkan pemain pengganti karena posisinya memang sekarang Thailand masih mendapatkan kemenangan, dan kita lihat Sahrian Abimanyu juga sudah bersiap-siap, Bro. Nomor punggung 17 dari timnas Indonesia. Inilah Jenapop menggantikan Sarat Chuyuyen tadi yang mengalami cedera nampaknya. Sebenarnya Sarat Chuyuyen tidak terlalu bagus di pertandingan ya, karena tenggelam, tidak sedominan ketika misalnya dia tampil saat pertandingan menghadapi Vietnam, dan kita lihat akhirnya Abimanyu bermain. Abimanyu
Ada saja nandukan. Tidak menunjukkan performa yang diharapkan nampaknya sehingga harus dijadikan oleh Sahrian Abimanyu, pemain asal klub JDT. 2-2 dengan agregat 6-2. Arubadin berawat nodong. Philip Floral berhadapan dengan Irfan Jaya. Masih Philip Floral. Pelanggaran tadi dibuang tadi oleh Sahrian Abimanyu. Sejujurnya agak mubazir ketika Sagara ditarik keluar dan menarik pemain bertahan yang beresiko menurut saya. Arubadin, hati-hati, ada Kraisak. Umpan langsung pada Evan Asnawi. Egi gagal untuk meraih bola. Hati-hati, ada Asnawi. Untung Asnawi ada tadi di situ. Weratet memberikan ke belakang tadi. Weratet pompon kepada Siwerak dan Sungnun. Weratet pompon. Keraton bermatan ke depan langsung. Philip Roller. Maksudnya Jenapop. Dijaga oleh Asnawi, sangat baik. Egi Maulana Fikri. Evan Dimas pelanggaran terhadap Evan Dimas oleh Tanatif Songkrasin. Ya, Evan Dimas sejauh ini belum terlalu banyak mendapatkan bola, tapi memang dia lebih banyak untuk turun ke bawah. Dan sekarang bersama dengan Sahrian Abimanyu, dan memang ada dua gelandang bertahan. Tapi saya memang menyoroti bagaimana kenapa kemudian harus menarik Rahmat Irianto dan baru sekarang memasukkan Sahrian Abimanyu setelah dia menarik keluar Hanis Sagara. Evan kepada Sahrian. Kembali ke belakang Sahrian pada Alfrianda Dewangga. Fahrudin. Wahyudi Arianto. Asnawi Mangkualam. Sangat baik Asnawi. Ada sedikit lecet tampaknya dari Asnawi. Asnawi mengatakan UC karena dia merasa bahwa ada pelanggaran dan diberikan kartu. Irfan Jaya, sangat baik Irfan Jaya, sedikit mengecoh tadi. Sahrian Abimanyu. Pindahkan bola. Sayang lebih dekat dengan Teraton. Jenapop. Gagalkan dengan sangat baik. Ada Asnawi, luar biasa Asnawi. Sangat baik penampilan Asnawi, luar biasa. Iya, wajar kalau kemudian dia justru sekarang bisa dikatakan sebagai kapten pertama ya Bung ya, karena dia selalu menjadi pilihan utama. Pantang menyerah, terus berlari, dan bahkan ketika dia melakukan gol bunuh diri pun tadi dia seperti tidak terganggu sama sekali Bung. Dia tetap berani melakukan sebuah tackle yang sangat brilian. Teraton bermakan. Jenapop, Teraton belakang ada Pitiwat. Weratet pompon. Pindahkan bola. Langsung digagalkan. Ada Ivan Jaya ke kiri. Sahrian. Ada Pitahan. Gagal tadi ketika buaya jatuh di kaki pemain Teraton. Ada Cenatif Songkrasin. Pitiwat. Berusaha membawa bola. Pitiwat. Langsung ke depan. Gagalkan Indonesia. Ada kita lihat. Bagus sekali Witan Sulaiman. Evan Dimas. Asnawi. Sangat baik Sahrian Abimanyu. Ke depan pada Dewangga. Langsung umpan. Sangat baik Irfan Jaya. Gagal Irfan Jaya. Digagalkan pemain Thailand. Ada Siwerak penjaga gawang. Umpan jauh. Digagalkan. Kita lihat oleh sangat baik Arhan. Ada Supacok datang membantu. Ke depan Supacok. Langsung pada kiri bola sangat cepat Thailand. Digagalkan Indonesia. Pelanggaran tadi Philip Floral terhadap Alfrianda Dewangga. Ya. Luar biasa Bung Maruf. Ini yang harus dilakukan memang, dan memang ini momentumnya datang ketika kita bisa menyamakan kedudukan, maka konfidensi kita menjadi lebih bagus. Dan Thailand agak sedikit kendor dari sisi pressure yang dibandingkan dengan apa yang dilakukan starting awal 15 menit awal tadi Bung. Indonesia megang bola kini. Sahrian Abimanyu bagus sekali. Evan Dimas Darmono lebar dia ke kanan. Asnawi Mangkualam. Masih Asnawi, sangat baik. Egi Maulana Fikri, kembali pada Asnawi. Asnawi lagi, masih Asnawi. Asnawi di kotak penalti. Asnawi, sayang 1000 kali sayang. Umpan yang sangat macam dari gagal tadi. Karena memang sudah offset tampaknya Asnawi. Iya, tapi kombinasi segitiga yang dilakukan cukup bagus. Iya, betul. Ya, offset. Sekarang memang sudah sedikit di depan ya, Bu. Separuh, setengah badan memang Asnawi tadi sudah berada di depan dari pemain terakhir dari Thailand. Keputusan yang tepat dari Hasan Wasit satu tadi. Memang posisi
Asnawi sedikit lebih condong tadi ke arah pertahanan dari Thailand. Dari Thailand ke sebuah 4 menit tambahan waktu yang diberikan di pertandingan babak kedua. Kita lihat ke Jenepok berusaha kuasai bola, berhadapan kita lihat dengan Fahrudin. Masih Jenepok, umpan langsung sangat baik, hati-hati, ada Adisa. Kita lihat lagi, ada Supacok, masih Supacok, berusaha mengejok Evan Jaya, ada Conakit lagi, masih Supacok. Di kotak penalti Jenepok, umpan langsung, bebas kita lihat. Narubadin, masih Narubadin, hati-hati, ke kanan, Philip Roller, angkat ke mulut gawang. Ada Fahrudin datang membantu, datang lagi, tapi Tiwan, ada Song Rasid, dibuang saja, dihalau saja oleh Evan Dimas Darmono. Kita lihat lagi, Ricky Kambuaya, jatuh di kaki, Witan Sarian Ademanyu. Oh, datang lagi Ivan Jaya, masih Ivan Jaya, usaha dikejar tadi, ada kita Ricky Kambuaya, masih Ricky Kambuaya, di kotak penalti, berhadapan dengan Werate. Oh, sangat baik, kita lihat penalti. Oh, dibiarkan saja oleh wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali Jordania. Padahal sangat baik pergerakan yang Ricky Kambuaya tadi membantu. Iya, lagi-lagi kita saksikan bagaimana sebuah drama di kotak penalti. Ricky Kambuaya, kita saksikan. Oh, tidak lepas. Bola sudah dalam situasi lepas memang. Tapi caranya sangat baik apa yang dilakukan Ricky Kambuaya. Ini harus diambil. Hanya bisa memicu. Iya, itu harus diambil memang. Baik, sangat baik. Hati-hati, Jenepok, masih Jenepok Thailand. Lewat Teraton, didekati oleh Evan, ada Jenepok lagi, kembali pada Teraton, Jenepok lagi, ke belakang, jauh, kita lihat saja, ada Werate Pompon, berusaha mengejok Ricky Kambuaya. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya terhadap Werate Pompon, tapi bagaimanapun, apresiasi harus benar-benar gila diberikan kepada para pemain Indonesia. Sangat luar biasa, tapi kenapa tidak di leg pertama tampilan seperti ini, Bung Hadi? Iya, karena memang kalau kita bandingkan dengan leg pertama situasinya berbeda, Bung Hadi. Kalau kita bicara leg pertama, pressure-nya berbeda. Panggung pertama untuk para pemain timnas kita, paling besar, sangat muda. Pemain dengan rata-rata usia termuda karena 23 tahun, finalis termuda, bahkan mungkin termuda di turnamen ini. Dan kita saksikan mereka harus mendapatkan tekanan yang begitu besar. Ada nobar di mana-mana, ada komentar di mana-mana. Tapi sekarang setelah tertinggal, saya pikir mereka lebih rileks. Sini Florent, angkat lagi berbahaya. Adisa Kaisong sangat bebas tadi. Kita lihat bagaimana Dewangga benar-benar sangat bekerja keras untuk bisa mengawal gerakan dari Adison Kaisong, sebuah umpan yang sangat-sangat macam tadi, Bung Maru. Iya, karena memang situasinya sangat bebas ya, Bung. Sangat bebas untuk bisa mengirimkan umpan tadi. Bagaimana Philip Power, dia begitu leluasa karena tanpa gangguan. Dan kemudian menempatkan bola di antara pemain belakang kita. Lagi-lagi sebuah duel yang cukup keras, kartu kuning. Bermata memang. Pemain yang bisa dikatakan cukup keras, cukup cerdik, tapi licik juga. Oh, Jahil. Jahil tadi melakukan pelanggaran terhadap Egy Maulana Fikri. Tapi untuk gini perlu, Bung. Ya, Pressure lawan. ya betul. Betul. Ajar. Kita harus belajar hal seperti ini, Bung. Evan Dimas Darmono, sisa 30 detik lagi pertandingan babak kedua akan selesai. Evan Dimas lakukan sudah tinggi datangnya, ada kita Fahrudin, Offside. Pelanggaran. lakukan Fahrudin terhadap Adisa Kaisong. Iya, kita harus memberikan apresiasi kepada para pemain kita, luar Bung, ya. biasa. Luar biasa penampilan mereka, dari tidak diunggulkan, tapi kemudian mereka hampir menjadi pembunuh raksasa. Mereka membuat Vietnam harus menjadi runner up. Mereka mengalahkan Malaysia, musuh klasik kita. Mereka menyingkirkan Singapura, peraih gelar terbanyak kedua setelah Thailand. Jadi ini adalah tim yang punya prospek. Selesai sudah pertandingan. Wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali dari Jordania telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Thailand melawan Indonesia pada leg kedua final Piala AFF 2020, di mana skor tetap tidak berubah 2-2 dengan agregat leg pertama dengan leg kedua adalah 6-2 buat keunggulan dari Thailand. Dengan demikian Thailand menjadi juara Piala AFF untuk yang ke-6 kalinya, dan Indonesia menjadi runner up Piala AFF untuk ke-6 kalinya. Dan pemirsa, kami akan kembali ke Bung Tio dan juga Bung Maruf. Salam olahraga.